Yang kedua ada kelompok Ascomycotina. Contohnya adalah jamur oncom. Ciri-cirinya adalah bersifat heterotop saprofit, mendapatkan nutrisinya dengan cara mengambil makanan dari organisme yang telah mati. Kemudian ada yang uniseluler atau ukurannya mikroskopis yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Juga ada tubuh buah yang multiseluler atau makroskopis, bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian tubuhnya tersusun oleh hifa dan miselium, dan ada yang memiliki tubuh buah, jadi terlihat. Kemudian hifanya bersekat, beda dengan Zygomycotina tadi yang hifanya tidak bersekat. Kalau yang Ascomycotina ini hifanya bersekat. Spora yang dihasilkan oleh Conidiospora bila secara seksual, aseksual dan sel akus bila spora dihasilkan secara seksual. Kemudian reproduksi bisa dilakukan dengan dua cara sama seperti Zygomycotina, yaitu aseksual dan seksual. Seksual jika kondisi lingkungan mendukung, sedangkan seksual jika kondisi lingkungan tidak mendukung. Adapun contoh dari jamur Ascomycotina misalnya ada Aluria aurantia yang berwarna kuning ini, kemudian juga ada Morcella esculenta, biasanya ini terletak di dekat tanaman anggrek. Kemudian ada Tuber melanosporum, dan ini adalah Neurospora crassa. Ini adalah jamur yang uniseluler atau yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sedangkan yang A, B, dan C ini adalah jamur yang multiseluler yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian siklus hidup jamur Ascomycotina pada prinsipnya sama dengan Zygomycotina, yaitu pertama-tama dimulai dengan spora. Jikalau jatuh pada lingkungan yang sesuai, yang lembab, maka dia akan langsung tumbuh menjadi individu baru seperti ini. Jikalau tidak menemukan lingkungan yang sesuai, maka dia akan bereproduksi secara seksual, yaitu hifa negatif dan hifa positif itu akan bersatu seperti ini. Prosesnya disebut konjugasi. Kemudian intinya akan melebur dan terus akan berkembang serta mengalami pembelahan meiosis yang pada akhirnya akan membentuk tubuh buah atau askus yang siap menghasilkan spora kembali. Ketika spora pecah, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru dan seterusnya, seperti itu terulang. Berikutnya ada Basidiomycotina. Contohnya adalah jamur merang. Pasti kalian pernah memakan jamur crispy. Nah, jamur crispy yang kalian makan itu adalah termasuk ke dalam golongan Basidiomycotina. Maka ciri yang paling umum pada Basidiomycotina itu pada umumnya bentuknya makroskopis, multiseluler, bersel banyak, dan bisa dilihat dengan menggunakan mata, serta banyak yang berperan bisa dikonsumsi oleh kita. Ciri umum yang lain adalah bersifat heterotop saprofit, mendapatkan makanan dari lingkungannya, kemudian tubuh disusun oleh hifa dan miselium, kemudian hifanya bersekat, kemudian spora yang dihasilkannya adalah sel basidium, yaitu secara seksual. Sedangkan reproduksinya bisa aseksual jika kondisi lingkungan tidak mendukung, dan seksual jika kondisi lingkungan mendukung. Contoh jamur Basidiomycotina adalah Amantia muscaria. Jamur ini adalah jamur yang sangat beracun. Salah satu contoh ciri fisik yang bisa kita lihat adalah warnanya yang mencolok. Jadi jika kalian menemukan jamur di sembarang tempat yang warnanya mencolok, itu biasanya jamur tersebut beracun. Kemudian ada Dictyopora. Ini biasanya hidup pada tanah. Kemudian ada jamur kayu. Ini tumbuh pada kayu yang sudah mati. Kemudian ada pupball. Di sini ada seperti asap. Ini adalah ketika jamur memancarkan sporanya. Sporanya jatuh pada tempat yang cocok, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk siklus hidupnya, prinsipnya sama seperti dua pengelompokan jamur yang sebelumnya, di mana diawali dengan spora yang berasal dari sel basidium, namanya itu basidiospora. Ketika sporanya itu antara hifa negatif dan hifa positif bersatu dengan proses yang disebut konjugasi, maka akan membentuk tubuh buah yang disebut dengan basidiokarp. Basidiokarp ini penampakannya adalah seperti ini, seperti jalinan hifa-hifa. Ya. Kemudian di bawah tudung seperti payung ini ada sel basidium, di mana akan menjadi tempat sel penghasil spora. Jikalau spora ini terjadi peleburan inti secara meiosis, maka akan menghasilkan spora yang baru. Kemudian dan begitu seterusnya. Ini adalah gambar yang lebih jelas pada bagian bawah tudung jamur Basidiomycotina
Deuteromycotina. Ini jamur yang sering kita makan. Bagian lapisan-lapisan bawah inilah yang disebut dengan sel basidium. Jikalau diperbesar akan seperti ini terlihatnya. Ini sel basidium, di dalamnya ada spora-spora yang jikalau jatuh di tempat yang cocok itu akan menjadi tumbuh individu baru. Terakhir ada jamur Deuteromycotina. Jamur Deuteromycotina ini dia punya ciri khas, yaitu jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Jikalau ketiga jamur yang sebelumnya itu cara reproduksi seksualnya sudah diketahui, yaitu dengan konjugasi, sedangkan Deuteromycotina ini belum, maka biasa juga disebut dengan jamur imperfecti. Pokoknya semua jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya maka akan dimasukkan ke dalam kelompok Deuteromycotina. Biasanya juga jamur ini bersifat parasit atau merugikan, menimbulkan penyakit pada manusia. Nah, rangkuman dari keempat klasifikasi atau pengelompokan jamur bisa dilihat pada tabel berikut, di mana kalau dilihat dari hipa maka semua jamur itu bersekat hipanya kecuali yang zygomicota. Kemudian kalau secara habitat semuanya hidup pada sisa organisme, kecuali untuk zygomicota dan ascomycota bisa juga hidup di tanah, dan zygomicota bisa hidup juga pada makanan. Secara reproduksi aseksual semuanya mengalami sesuai dengan namanya. Misalnya zygomicota dengan sporaniospora, ascomycota dengan conidiospora, begitu juga dengan basidiomycota dengan conidiospora. Sedangkan pada zygomicota itu ada tambahan, dia bisa berfragmentasi miselium. Fragmentasi artinya pemutusan bagian tubuh untuk menjadi individu baru. Secara cara hidup semuanya hampir sama. Keempat kelompok jamur ini dia bersifat sapropit dan parasit. Jadi bisa merugikan hidup pada sel yang hidup, juga bisa mengambil nutrisi dari lingkungan sekitarnya. Khusus pada zygomicota dan ascomycota serta basidiomycota juga bisa bersimbiosis atau berinteraksi, bekerja sama secara saling menguntungkan dengan organisme yang lain. Bentuk simbiosisnya bisa berupa mikoriza pada zygomicota dan bisa berupa lichen atau lumut kerak pada ascomycota dan basidiomycota. Sedangkan contoh dari masing-masing klasifikasi jamur, pertama zygomicota adalah pada tempe yaitu Rhizopus orizae, kemudian pada roti Rhizopus stolonifer, kemudian pada tape Mucor japanicus. Kalau ascomycota Saccharomyces cerevisiae, ini pada ragi pembuatan tape. Ada juga Aspergillus ventii pada proses pembuatan kecap, serta Penicillium notatum ini antibiotik. Sedangkan pada basidiomycota ini adalah jamur yang makroskopis yang sering kita temui, yang sering kita makan. Contohnya Volvariala volvaceae pada jamur merang, kemudian Auricularia polytricha jamur kuping yang sering kita masak, kemudian jamur tiram sebagai bahan makanan yang sering ditumis juga, serta ada juga yang beracun yaitu Amantia muscaria. Contohnya dengan tubuh buah yang warnanya sangat mencolok. Terakhir Deuteromycota ini yang menyebabkan penyakit kulit pada manusia, misalnya epidermophyton, kemudian trichophyton dan Malassezia furfur. Panu, kadas, kurap dan kawan-kawan itu juga disebabkan oleh jamur, ya, yang termasuk ke dalam jamur Deuteromycota. Nah, ini adalah contoh simbiosis yang sudah dijelaskan tadi. Bentuk gambaran yang lebih jelasnya adalah seperti ini. Misalnya ini pada lumut kerak, di mana ini yang hijau ini adalah bagian alganya, sedangkan yang putih-putihnya adalah pada bagian jamurnya. Untuk jamur biasanya dari kelompok Basidiomycotina dan Ascomycotina, sedangkan pada alga biasanya alga hijau dan alga biru. Alga dia untung karena dia dapat mendapatkan suplai air dan mineral, sedangkan fungi dia untung karena mendapatkan hasil fotosintesis dari alga. Penampakan dalam kehidupan nyatanya adalah seperti ini, biasanya menempel pada pohon. Sedangkan pada akar yang disebut dengan mikoriza, ini adalah bentuk simbiosis antara akar dengan jamur. Jamurnya bisa dari kelompok Basidiomycotina, Ascomycotina dan Zygomycotina, sedangkan akarnya biasanya pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Kemudian tanaman itu untungnya dia dapat meningkatkan penyerapan air dan mineral, sedangkan pada fungi dia dapat mendapatkan nutrisi dari tanaman. Karena kita tahu adalah tanaman berfotosintesis, dia menghasilkan makanan, itu bisa dimanfaatkan oleh jamur. Ini adalah gambar pada akar yang diliputi oleh jamur.
Terakhir pembahasan kita adalah peranan jamur bagi kehidupan. Ada peranan menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan itu adalah jamur sebagai pengurai. Misalnya pilobolus. Dia bisa menguraikan sampah organik berupa kotoran hewan. Kemudian juga jamur kuping dia hidup pada kayu. Jika ada kayu yang atau tumbuhan yang telah mati, maka akan diuraikan oleh jamur kuping ini. Kemudian juga peranan menguntungkan lain dapat dikonsumsi, yaitu Volvaria volvaceae jamur merang. Kemudian ada Agaricus bisporus, itu jamur kancing yang sering dimasak. Kemudian ada menghasilkan obat-obatan, yaitu Penicillium notatum dan Streptomyces griseus. Ini menghasilkan antibiotik. Jadi obat-obatan antibiotik yang sering kita minum itu adalah jamur. Terakhir adalah peranan merugikan. Jamur bisa juga menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya Trichophyton, Microsporum, serta Epidermophyton, yaitu penyebab penyakit kulit pada manusia. Kemudian menyebabkan kerusakan pada tanaman, misalnya Coleotrichum capsicum ini menyebabkan tanaman cabai menjadi kuning, dan Fusarium oxysporum. Pesan aplikasi yang bisa kita sampaikan untuk jamur ini, karena jamur itu hidup di tempat yang lembab, maka usahakan pada tubuh kita tetap kering agar tidak diserang oleh jamur. Jadi jagalah kebersihan selalu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.